Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan bahasan kita ya, masih pada bab pertama Fisika kelas 10 semester 1 ya, yaitu tentang pengukuran. Kita sudah membahas besaran satuan dan dimensi ya. Kita juga sudah membahas alat ukur dan ketidakpastian pengukuran, ya kan? Nah, sekarang kita akan membahas tentang notasi ilmiah dan angka penting. Kita masuk ya. Eh, Untuk mengatasi kesulitan penulisan bilangan yang sangat besar, digunakanlah notasi ilmiah. Jadi dasar berpikirnya seperti itu ya, bahwa notasi ilmiah itu digunakan untuk mengatasi kesulitan penulisan bilangan yang besar ya. Di mana notasi ilmiah bentuk umumnya adalah A kali 10 pangkat N. Di mana A ini adalah bilangan asli dari 1 sampai 9 ya. Tentu tidak bisa 0 A ini kan. Kalau 0 ya maka hasilnya 0. Jadi bilangan asli yaitu dari 1 sampai 9, sedangkan N ini adalah eksponennya atau pangkat ya, merupakan bilangan bulat. Sebagai contoh di sini adalah C, kelajuan cahaya atau cepat rambat cahaya di ruang vakum atau di hampa udara ya, yaitu 300 juta 300 juta meter per sekon ya. Nah, ini kan bilangan yang sangat besar ya kan. Maka untuk memudahkan kita ya menuliskan nilai ini, bisa kita tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah tanpa merubah nilainya ya. Yaitu kita bisa tuliskan seperti ini, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya kan. Jadi 3 kali 10 pangkat 8, jadi ada 8 nol ya, di belakang dari 3 ini ada 8 nol ya. 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya. Jadi kita tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah seperti ini ya. Nah, di mana ini tidak mengubah nilainya, ya kan? Oke, seperti itu. Penulisan dalam bentuk notasi ilmiah juga digunakan ya untuk memudahkan perhitungan matematik. Jadi bisa kita bayangkan ketika kita bermain, ketika kita melakukan hitung-hitungan dengan melibatkan nol yang banyak misalkan ya, atau angka yang besar. Nah, itu akan sulit. Maka kita bisa gunakan bentuk notasi ilmiah seperti ini. Jadi yang bermain nanti hanya eksponennya ya, hanya pangkatnya. Jadi kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan, kalau pembagian pangkatnya tinggal dikurangkan ya. Jadi ini bisa memudahkan kita untuk melakukan perhitungan matematik. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke angka penting ya. Kita masuk ke angka penting. Nah, angka penting atau disebut juga angka berarti atau disebut juga angka signifikan, yaitu angka yang menunjukkan ketelitian atau ketidakpastian alat ukur ya. Jadi disebut juga angka berarti. Nah, semakin banyak angka penting dari suatu hasil pengukuran, misalkan semakin banyak angka pentingnya, maka semakin ketelitian alat ukur itu semakin tinggi ya. Maksudnya bukan semakin teliti ya. Kalau kita berbicara ketelitian alat ukur kan, semakin kecil ketelitiannya itu maksudnya semakin teliti alat ukurnya ya kan. Kalau 0,01 cm dengan 0,01 mm tentu lebih kecil 0,01 mm, dan itu yang lebih teliti. Kita sudah bahas di materi alat ukur ya, tentang pengukuran. Jadi itu, semakin banyak angka penting dari suatu hasil pengukuran, semakin teliti alat ukur yang kita gunakan. Jadi ketelitiannya semakin kecil ya, maksudnya seperti itu. Angka ketelitiannya. Oke. Angka penting ya, angka penting itu terdiri dari dua, yaitu angka pasti ya, angka pasti yang adalah angka yang bisa langsung dibaca dari alat ukur secara jelas. Secara jelas bisa dibaca dari alat ukur. Jadi secara jelas dibaca skalanya ya. Jadi angka pasti adalah angka yang bisa kita baca secara pasti di skala alat ukur. Dan angka taksiran, yaitu atau angka perkiraan atau angka yang diragukan. Oke. Sebagai contoh, misalkan kita menggunakan mistar, kita mengukur sesuatu benda ya, misalkan panjangnya atau lebarnya, kita memperoleh hasil pengukuran dari alat ukur itu, dari mistar itu adalah 17,8 cm. Nah, ini kan kelihatan ini ya, bahwa ketelitiannya adalah 0,1 cm ya kan. Kita menggunakan mistar hasil pengukurannya ini. Nah, maka 1 dan 7 ini
adalah angka pasti. Ya, karena kalau kita menggunakan mistar, tentu angka 17 itu nanti secara jelas dibaca dari skala. Didapatkan dari skala itu jelas. Angka 17 itu kan. Nah, sedangkan yang 8 ini adalah angka taksirannya. Ya, karena angka perkiraan ya, angka yang masih diragukan. Artinya tidak begitu jelas di skala alat ukur seperti itu. Nah, angka taksiran ya, angka taksiran itu selalu berada ya. Jadi kalau kita mau berbicara ciri-ciri dari angka taksiran itu selalu berada di belakang. Ya, di belakang. Jadi kalau kita berbicara di belakang dan di depan, ke sana itu ke depan ya, ke kiri itu ke depan, ke kanan itu ke belakang. Jadi kalau kita menuliskan dari kiri ke kanan, artinya dari depan ya begitu. Jadi angka taksiran selalu di belakang atau diberi tanda garis bawah ya, di garis bawahi atau dicetak tebal. Jadi angka taksiran diberi tanda khusus ya, misalkan di garis bawahi atau dicetak tebal ya. Oke, dan itu juga merupakan batas ya, jadi merupakan batas. Di belakang angka taksiran itu nantinya bukan lagi angka penting. Jadi kalau kita dapatkan sebuah hasil pengukuran, kemudian ada yang dicetak tebal atau ada yang digaris bawahi, itu artinya angka taksiran, itu masih angka penting ya. Tapi lewat dari itu bukan lagi angka penting ya kan. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada aturan-aturan angka penting. Jadi supaya kita tahu jika kita mendapatkan hasil pengukuran itu berapa angka penting sih, ya kan? Berapa angka berarti? Oke. Aturan-aturan angka penting. Yang pertama bahwa semua angka bukan nol adalah angka penting. Semua angka bukan nol adalah angka penting. Maksudnya seperti ini. Kalau kita punya hasil pengukuran 1375 gram, ya, ini kan semua angka bukan nol, ya kan? 1375 gram, ini artinya terdiri dari 4 angka penting. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi ini 4 angka penting. Semua angka bukan nol adalah angka penting. Jadi ini 4 angka penting. Berikutnya juga untuk yang desimal, ya, yang desimal. Kalau kita punya hasil pengukuran 45,32 cm, ini juga 4 angka penting. Jadi 1, 2, 3, 4. Semua ini adalah angka penting. Jadi 4 angka penting. Semua angka bukan nol adalah angka penting, baik desimal ataupun tidak desimal. Kalau semuanya bukan nol, kesemuanya itu adalah angka penting. Tergantung jumlahnya. Kalau ada 5 angka, ya 5 angka penting. Kalau ada 4 angka, ya 4 angka penting. Seperti itu. Berikutnya, angka nol yang diapit atau di antara angka bukan nol termasuk angka penting. Ya, maksudnya seperti ini. Ada angka nol yang diapit atau berada di antara angka bukan nol. Seperti ini kan, angka nol berada di antara angka bukan nol. Misalnya kita punya hasil pengukuran 1067 km, ini juga adalah 4 angka penting. Jadi angka nol yang diapit atau berada di antara angka bukan nol termasuk angka penting. Jadi nol ini termasuk angka penting ya. Jadi 1067 ini adalah semua angka penting, jadi ada 4 angka penting. Begitupun yang ini, ya, begitupun yang ini. Jika ada angka 0 berada di antara angka bukan 0, meskipun desimal, ya, juga angka penting. Maka ini 4 angka penting. 2 0 ini juga adalah angka penting. Maka 1, 2, 3, 4 ada 4 angka penting ya. Jadi angka 0 yang diapit atau berada di antara angka bukan 0, baik desimal maupun bukan desimal, ya, angka 0 itu termasuk angka penting. Jadi kedua 0 ini termasuk angka penting juga. Maka ini terdiri dari 4 angka penting. Berikutnya, angka 0 yang terletak di sebelah kanan bukan angka 0, ya, setelah koma, ya, adalah angka penting. Sebagai contoh seperti ini. Ini kita berbicara setelah koma, artinya ini kita berbicara tentang hasil pengukuran yang desimal, ya, yang desimal. Nah, angka 0 yang berada setelah angka bukan 0, ya, setelah desimal, ini koma ya, setelah desimal, itu termasuk angka penting. Nah, kita lihat 45,0000, ada 40 ya, ada 40 di belakang koma ya. Ini termasuk angka penting, maka jumlahnya adalah 6 angka penting. 1, 2, tambah 40 ini menjadi 6. Jadi ada 6 angka penting. Loh, kok kenapa? Kalau dalam perhitungan secara matematis, secara umum, nah ini kan biasanya diabaikan, ya kan? Jadi kalau kita punya
45,0 atau 45,00 itu kan kita anggap 45 saja. Nolnya kita abaikan, ya kan? Tapi kalau kita berbicara dalam konteks pengukuran, ya, kalau kita berbicara dalam konteks pengukuran, hasil pengukuran, maka angka di samping koma di sebelah kanan koma itu menjadi penting, menjadi diperhitungkan karena itu juga menunjukkan ketelitian, ya, menunjukkan juga tingkat ketelitian alat ukur. Jadi ini kalau kita berbicara pengukuran, ini menjadi penting, ya. Kalau perhitungan matematis secara umum kan diabaikan. Atau kalau kita berbicara dalam konteks pengukuran, itu menjadi penting, ya, karena ini kita berbicara kan dalam konteks pengukuran, ya. Jadi konsep angka penting ini adalah dalam konteks pengukuran, ya. Konsep angka penting ini adalah muncul ketika kita membahas pengukuran, ya. Jadi di situ ada angka penting, ya, ada angka tidak penting, ya, yang bisa diabaikan. Oke. Jadi ini ada 6 angka penting, ya. Begitupun ini 45,5, 03 juga ini adalah angka penting juga. Jadi ini 6 angka penting juga, ya, 1 2 3 4 5 6. Jadi 0 ini termasuk angka penting di sini. Kecuali ada angka 0 itu yang diberi tanda. Seperti tadi, ada yang digaris bawahi atau dicetak tebal. Misalkan ini digaris bawahi di sini, ya. Nah, seperti tadi, kalau ini digaris bawahi artinya ini angka taksiran, ya kan? Angka taksiran yang masih masuk angka penting. Tadi kan angka penting ada 2, ada angka pasti dan taksiran. Nah, ini masih masuk angka penting. Lewat dari ini bukan lagi angka penting. Jadi 20 ini bukan lagi angka penting. Karena sudah lewat dari tanda ini, sudah lewat dari angka taksiran. Ya kan? Jadi angka pentingnya adalah 1, 2, 3, 4 sampai batas garis bilangan yang memiliki tanda garis bawah ini. Ya. Inilah batas angka pentingnya. Lewat itu bukan angka penting. Jadi 20 ini bukan, angka pentingnya ada 4, ya. Berikutnya adalah angka 0 yang terletak di sebelah kanan bukan angka 0 adalah bukan angka penting. Nah, ini kita berbicara bukan desimal. Tadi kan desimal, ya. Kalau desimal, ya, angka 0 di sebelah kanan koma tadi masuk angka penting. Nah, ini kita berbicara yang bukan desimal. Jadi misalkan 440.000, ya. Ini 440.000. Nah, 40 ini bukan termasuk angka penting. Jadi di sini hanya 2 angka penting saja, ya. Atau kita bisa tuliskan dalam notasi ilmiah seperti ini, 44 kali 10 pangkat 4, ya. Ini juga sama, ya, 2 angka penting juga, ya, ini 2 angka penting. Jadi ini bukan angka penting, ya. Oke. Kecuali seperti tadi, bahwa ada bilangan yang diberi tanda khusus, misalkan di garis bawahi atau dicetak tebal. Nah, maka kalau ini kan kita lihat di garis bawahi di sini, ya. Maka lewat dari ini bukan lagi angka penting. Ya, jadi ini 440.000 ini hanya 4 angka penting saja. Ini hanya 4 angka penting karena ini di garis bawahi batasnya, artinya ini masih angka penting, yang di sebelah kirinya masih angka penting ini termasuk dengan dirinya ini. Yang sebelah kanan ini bukan lagi angka penting. Jadi 4 angka penting, ya. Berikutnya angka 0 yang terletak di sebelah kiri. Angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, ya, bukan angka penting. Nah, ini kita berbicara desimal, ya. Jadi kalau kita punya 0,0023, ya, 23 hanya 23 ini yang angka penting, ya. Begitupun ini. Nah, kalau ini, ya, 3 angka penting, karena ini kan ada 0 sesuai syarat keberapa tadi, bahwa ada 0 yang berada di antara angka bukan 0. Ini kan kalau begitu maka 0 itu termasuk angka penting, ya. Maka ini 3 angka penting, ya. Ini hanya 2 dan 3. Ini 3, 0 dan 2, ya. 3 angka penting. Nah, ini bagaimana? Nah, ini 3 angka penting. Ini kan 00 ini juga sangat berpengaruh kalau kita berbicara pengukuran, ya. Jadi ini 3 angka penting.